Shalom jemaat-jemaat dan saudara-saudara terkasih GBI Sigma. Ini adalah program pertama kami dari tim GBI Sigma. Anda bertanya, Alkitab menjawab, yang akan kita tanyakan banyak hal mengenai pengajaran, mengenai apapun kita tanyakan kepada Pak Gembala kita, dan di sini sudah hadir bersama dengan saya Bapak Gembala kita Pak Nathan Wahyodianto. Shalom Om. Shalom. Apa kabar Om? Luar biasa baik, puji Tuhan. Puji Tuhan. Ini program pertama kita ya Om ya. Di talk show Anda bertanya, Alkitab menjawab. Saya yakin program ini pasti menjadi berkat buat jemaat-jemaat kita GBI Sigma ya Om ya. Amin, amin. Karena seperti yang sudah kita tahu, jemaat juga rindu untuk mendengarkan firman Tuhan yang lebih dalam lagi. Jemaat juga rindu untuk mengenal Tuhan dan mengenal apa itu kekristenan lebih dalam lagi. Maka kita menghadirkan program ini untuk menjawab kebutuhan jemaat kita ya Om ya. Kira-kira begitu. Dan di episode pertama kita ini kita akan membahas tema soal iman. Tapi sebelum kita masuk ke dalam talk show kita berdoa dulu ya Om ya. Mari jemaat, saya ajak kita semua sebelum menyaksikan talk show kita untuk kita berdoa bersama-sama. Saya mempersilakan dengan hormat Pak Gembala untuk memimpin kita dalam doa. Silakan Om. Baik, Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang dikasih Tuhan, senang sekali kita boleh berjumpa dalam acara yang baru ini. Kita percaya akan diberkati melalui Anda bertanya, Alkitab menjawab. Tapi sebelum kita mulai, kita akan sama-sama berdoa minta pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih buat kasih karunia Tuhan yang telah Kau nyatakan buat kami. Penyertaan-Mu begitu ajaib dan luar biasa. Khususnya pada hari ini kami boleh bersama-sama untuk berbincang-bincang tentang kebenaran firman-Mu dengan berbagai tema yang kami mulai dengan tema iman. Tuhan berkati talk show ini, acara jemaat bertanya, Alkitab menjawab. Tuhan pimpin sertai sampai pada akhirnya dari awal pertengahannya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Om sudah memimpin talk show kita dalam doa pembukaan tadi. Jemaat-jemaat, seperti yang sudah tadi saya sampaikan di awal, bahwa tema talk show episode perdana kita ini adalah tentang iman. Kenapa mengambil tema tentang iman? Karena iman ini mungkin adalah dasar dari segala sesuatunya yang mungkin nanti akan dijelaskan secara lebih dalam oleh Pak Gembala. Dan untuk supaya kita tidak membuang waktu lebih dalam lagi, langsung aja kita masuk ke segmen talk show kita. Dalam tema iman ini mungkin sebelum masuk ke pertanyaan yang lebih dalam, Pak Gembala akan menjelaskan pertanyaan pertama dan pertanyaan paling mendasar mengenai iman ini. Iman dalam konteks kekristenan sebagai pertanyaan pendahuluan. Saya persilahkan kepada Pak Gembala untuk silakan menjawab iman dalam konteks kekristenan. Silakan Pak Gembala. Baik, terima kasih Mas Ivan. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang dikasih Tuhan, kita masuk dalam tema iman yang sebelum masuk ke berbagai pertanyaan yang secara spesifik telah disampaikan, kita akan mendalami iman dan pengertiannya dengan baik terlebih dahulu. Bapak Ibu Saudara, di dalam kekristenan ataupun Alkitab kita yang kita percaya sebagai firman Tuhan, bahwa iman itu menempati tempat yang paling dasar dan paling vital sebelum segala sesuatu yang lain itu kita mengerti. Sebab iman itu adalah respon dari manusia terhadap kasih karunia. Dan kalau itu dinyatakan dalam Alkitab, maka apa saja sebetulnya aspek-aspek iman dan harus kita mengerti sebelum kita masuk dan menjawab beberapa pertanyaan berikut. Bapak Ibu Saudara, ada 7 ayat yang ingin saya sampaikan sebagai dasar sebelum kita mengerti tentang kebenaran dari iman sebagai dasar dari segala sesuatu. Yang pertama adalah di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Ini adalah pendefinisian dan pengertian iman yang menjadi pegangan bagi kita sebagai orang percaya. Di sana dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara-saudara, dari sini kita melihat bahwa iman itu dasar.
bagaikan akar pohon yang ada di bawah dan menjadi vital untuk pohon dan untuk segala yang ada di atasnya. Itu adalah dasar. Kemudian yang lain saya akan bacakan di dalam ayat berkaitan dengan iman ini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi di sini iman adalah satu media yang Tuhan nyatakan melalui orang yang diberi kasih karunia supaya bisa diselamatkan dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Yang ketiga, bahkan ditegaskan kembali pentingnya iman sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, Juru Selamat dan Tuhan, dan dalam Allah Tritunggal tentu. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Hanya dengan iman orang berkenan kepada Allah. Makanya ini harus kita mengerti dan kita dalami bagaimana pengertian iman, dan iman itu mendapat tempat di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ya harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ibrani pasal 11 ayat 6. Dan yang berikutnya yang ayat keempat, ini juga lebih tegas lagi tentang iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Itu dalam Roma pasal pertama ayat 17 ayat 5. Kemudian yang kelima, maksud saya, hidup orang yang percaya itu bukan karena melihat tetapi karena iman. Ini dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 7. Dan yang keenam, dari dasar renungan kita dalam talkshow ini untuk membahas tentang iman adalah diambil dari Roma pasal 10 ayat yang ke-17. Iman lahir dari mendengar firman Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau dari beberapa ayat yang telah kami sampaikan tadi kepada kita sekalian, maka iman adalah dasar. Dasar di dalam terjemahan bahasa Inggris itu menurut King James Version adalah jaminan. Di sini bahwa jaminan terhadap segala sesuatu yang kita harapkan. Saudara-saudara, mengapa orang mengharapkan sesuatu dari apa yang dinyatakan melalui iman? Karena manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Dan jalan daripada untuk mendapat pengharapan itu melalui iman. Jadi jikalau kita mengharapkan segala sesuatu dari Allah, sumber segala pengharapan itu, maka dasarnya atau jaminannya iman, bukan yang lain. Makanya di depan kami sudah sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan bahwa iman itu menjadi dasar. Iman itu menjadi pondasi. Iman itu menjadi yang pertama dari yang lain. Supaya kita kuat dan mengerti tentang apa yang diajarkan oleh Tuhan. Sebab tanpa iman kita tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi dari pihak manusia, iman itu harus lahir dahulu. Untuk apa? Untuk merespon kasih karunia Allah. Bapak Ibu Saudara, Allah itu adalah Allah yang sesungguhnya itu tidak terhampiri, ya. Tidak terhampiri, apa istilah yang dipakai orang-orang teologi adalah Allah yang transenden, sebetulnya tidak terhampiri. Tapi karena kasih karunia-Nya, Dia mau turun untuk menghampiri kita. Dan puncak daripada penyapaan Tuhan untuk datang kepada manusia itu melalui Yesus Kristus. Itu puncaknya. Memang ada melalui para nabi, para rasul sebelumnya. Tetapi puncak atau yang paling dahsyat dan paling mulia, paling agung itu melalui anaknya sendiri. Sehingga disitulah Dia datang sebagai Mesias. Dan itulah kasih karunia yang paling besar yang diberikan Allah kepada manusia. Dan melalui apa yang dilakukan Yesus Kristus di atas kayu salib dan kebangkitannya dari kematian, itulah kasih karunia yang menjadi puncak doktrin atau ajaran Kristen, bahwa Tuhan mengasihi manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dikaruniakan anak yang tunggal supaya barang siapa yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah kasih karunia. Nah, bagaimana kasih karunia itu? Dan apa sebetulnya? Kasih karunia adalah Kristus yang mati dan menebus dan bangkit buat orang yang mau percaya kepadanya. 2 Korintus 5 ayat 15, 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Kasih karunia inilah yang dianugerahkan kepada umat manusia supaya mereka, saudara dan saya tentu yang sekarang sudah menjadi pengikut Tuhan, ya percaya mendapatkan hidup yang kekal atau keselamatan dari murka Allah yang kekal. Saudara, inilah pengharapan yang dirindukan oleh semua orang. Karena di dalam Roma pasal 3 ayat 23 bahwa semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dengan demikian manusia berharap akan kemuliaan kembali daripada Allah itu. Kemuliaan ini adalah keselamatan, hidup bersama dengan Tuhan selama-lamanya, itu hidup kekal. Ini yang dicari oleh siapapun. Mereka kepingin mencari air hidup, mencari hidup yang tidak pernah berhenti dengan damai sejahtera. Dan itulah yang sudah
ada dinyatakan dalam Alkitab. Oleh karena itu, kalau kita mempunyai iman di dalam Yesus Kristus, maka iman itu menjadi dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bahkan bukti dari segala apa yang kita tidak lihat. Jadi iman itulah yang harus lahir dulu, karena iman itulah dasar hidup orang percaya. Agar supaya manusia beroleh apa yang diharapkan tersebut, diperlukan iman yang benar kepada Allah atas kasih karunia, atas pemberian itu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, untuk mempunyai iman yang benar, maka iman itu harus lahir dalam diri seorang sehingga menjadi ciptaan baru. Dengan demikian, iman itu harus menjadi awal dari kehidupan orang Kristen dalam rangka menyambut kasih karunia, yaitu berkat Tuhan yang tidak bisa kita peroleh kecuali Tuhan sendiri yang menyediakan. Sambutlah Tuhan yang begitu murah hati dan baik itu dengan iman yang benar di dalam Yesus Kristus, dan saudara menjadi ciptaan baru sehingga saudara boleh hidup bersama dengan Tuhan. Tidak hanya lahir tapi hidup terus di dalam iman. Itulah pendahuluan kami dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang iman pada kali ini, sebelum kita masuk ke dalam pertanyaan-pertanyaan berikut yang berkaitan dengan iman. Tuhan memberkati, silakan. Ya, terima kasih Om. Artinya seperti yang Om paparkan tadi, iman adalah bukan hanya usaha kita ya Om ya, melainkan respon dari kasih karunia, yang berarti iman itu pun kasih karunia dari Tuhan juga ya Om ya. Oke, sungguh sangat memberikan pengetahuan yang baru Om, dan hikmat yang baru Om. Kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan dari jemaat. Bersyukur sekali di episode perdana ini banyak juga Om respon dari jemaat Om, yang mengirimkan pertanyaan. Berarti jemaat kita, jemaat GBI Sigma nih punya kerinduan yang dalam nih Om, soal hikmat dan pengetahuan apapun itu yang berkaitan dengan Alkitab. Banyak Om dari jemaat-jemaat yang mengirimkan pertanyaan-pertanyaan. Saya juga excited juga gitu Om. Wah, ternyata bukan hanya tim multimedia aja yang excited, tapi ternyata jemaat juga excited. Salah satunya adalah pertanyaan dari Ibu Windy Om. Pertanyaannya, kapan kita beriman kepada Tuhan Yesus Om? Wah, ini pertanyaan yang menarik juga nih Om. Kapan kita beriman kepada Tuhan Yesus Om? Silakan Om, mungkin bisa dijawab. Pertanyaan yang sangat bagus. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau iman dari pihak manusia diperlukan dalam rangka menggapai atau merespon kasih karunia, memang harus ada mulainya. Jadi iman itu timbul dari mendengar firman Kristus. Jadi sumbernya adalah kasih karunia yang dinyatakan melalui firman Tuhan. Sebetulnya puncak daripada iman kita itu tertuju kepada Kristus sendiri sebagai pribadi. Ya, karena Dia yang mati dan bangkit. Ya. Bukan sekedar kata-kata, tetapi berita tentang Kristus yang mati dan bangkit itu ditulis dalam Alkitab. Karena itu di dalam Roma pasal 10 ayat 17 bahwa iman lahir dari mendengar firman Kristus. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, kapan iman itu mulai ada? Ya, ketika orang itu menerima kabar berita tentang Kristus atau kabar baik, dan dia merespon apa yang dilakukan Yesus ketika dia mati dan bangkit untuk dirinya secara pribadi, dia sebagai juru selamatnya dan sebagai Tuhannya. Iman itu lahir. Dengan demikian orang itu mulai percaya tentang siapa Allah Tritunggal melalui anaknya yang tunggal, yang mempunyai tujuan untuk menyelamatkan sebagai Mesias dan juga sekaligus Tuhan. Tetapi tidak hanya itu, iman itu secara epoch, artinya saat dimulainya ada ketika percaya menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Tapi juga iman itu harus tetap dipelihara, harus berkesinambungan. Tadi dikatakan di depan bahwa kita tidak hidup oleh melihat tetapi oleh iman. Artinya bahwa setiap saat ketika kita sudah menjadi orang percaya, hidup kita tetap berdasarkan iman, bukan sekedar berdasarkan penglihatan, tetapi oleh karena iman. Jadi iman tidak hanya mulai tetapi juga terus dilanjutkan sampai pada kesudahan kita mengiring Tuhan. Ya. Berarti bukan pas kita keluar KTP Kristen ya Om baru mulai beriman, atau bukan pas kita dilahirin orang tua Kristen kita memulai iman Kristen ya Om ya. Tapi ketika kita mendengarkan firman Tuhan, jadi kita punya iman yang benar mulainya ya Om ya. Bukan karena keluar KTP dicetak Kristen baru mulai beriman ya Om ya, bukan begitu ya Om ya. Betul. Oke Om. Pertanyaan ketiga dari Bu Tia, sebentar saya bacakan Om karena agak sedikit panjang
Pertanyaannya dari Ibu Tia Simanjuntak. Pertanyaannya sebagai berikut Om. Dalam Roma 10 ayat 10 dikatakan, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Pertanyaannya, apakah cukup hanya dengan percaya dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, maka seseorang otomatis sudah diselamatkan? Bukankah terlalu mudah untuk percaya dan mengaku Yesus adalah Tuhan? Terlebih lagi bagi orang yang dilahirkan dalam keluarga Kristen. Yang kayak tadi saya ngomong nih Om. Lahir udah Kristen Om. Bukankah terlalu mudah untuk percaya dan mengaku Yesus adalah Tuhan, terlebih bagi orang yang dilahirkan dalam keluarga Kristen, sedangkan hukum-hukum Tuhan masih dilanggar? Jadi mungkin inti pertanyaannya adalah, apakah cukup hanya dengan percaya dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan terus selamat? Mungkin pertanyaannya itu Om, kalau saya persingkat. Silakan Om. Baik, saya bisa memahami apa yang dimaksud pertanyaan ini kepada kita, bahwa apakah cukup hanya percaya dalam hati dan mengaku melalui lidah bahwa Yesus adalah Tuhan, akhirnya dia diselamatkan? Jawabannya bisa cukup dan bisa tidak. Pertama, kita melihat konteksnya, ya. Pada waktu ayat ini muncul, yaitu adalah perkataan Paulus kepada jemaat di Roma. Kalau kita lihat latar belakang, pada waktu itu Roma sedang dilanda satu penganiayaan besar terhadap orang Kristen. Penjajahan. Bagaimana orang Kristen bersikap pada waktu itu? Karena orang-orang Roma, orang-orang di luar Kristen menganggap bahwa Kaisar Nero itu sebagai Tuhan dalam tanda petik. Dalam tanda petik. Sehingga kalau ada orang yang menyebut bahwa selain Nero adalah Tuhan, maka taruhannya adalah mati. Maka pada saat ini diungkapkan, ketika orang percaya dalam hati dan dibenarkan, dan dengan mulut orang yang mengaku dan diselamatkan, ini ditujukan pengakuannya kepada selain Nero, dan itu kepada Yesus Kristus. Jadi seolah-olah orang yang menuhankan Yesus bagi orang Romawi atau Kaisar Nero itu adalah satu pelanggaran berat. Sehingga taruhannya pada waktu itu adalah orang yang percaya dan mengaku dengan mulut terdengar oleh Kaisar Nero harus dibunuh. Jadi ini memang pada konteksnya waktu itu begitu. Jadi dengan demikian kita tidak bisa mengeneralisir bahwa itu untuk sekarang juga. Karena kalau cuma cukup itu ya kita nggak ada ancaman seperti pada zamannya Nero. Tetapi kalau satu saat kita boleh percaya seperti kondisinya sama, mungkin itu bisa berlaku. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa iman itu memang ada dua unsur, tentang hati yang percaya dan juga tentang perbuatan. Perbuatan itu juga kalau dalam waktu konteks yang disampaikan oleh Roma pasal 10 ayat 10, di mana jemaat Roma sedang mengalami aniaya yang hebat. Mereka perkataannya itu sudah seperti orang yang harus menanggung satu iman yang sangat menderita dan taruhannya adalah mati. Nah, oleh karena itu, kalau konteks zaman sekarang saya pikir kita nggak menghadapi seperti itu. Kita jangan menggunakan ayat ini serta-merta secara letterlek atau secara literal. Dan yang jelas iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, sekarang perbuatan kita dalam konteks sekarang tanpa ada ancaman bunuh seperti ini, kita harus hidup dalam kasih. Hidup dalam perbuatan sesuai dengan kasih Tuhan, menyatakan kemurahan Tuhan melalui hidup kita yang sudah diubahkan. Ya, kita bukan menjadi Kristen karena orang tua, atau tadi dikatakan Mas Ivan KTP, jadi seolah-olah otomatis kalau bapaknya pendeta, terus anaknya jadi Kristen, bapaknya majelis, anaknya jadi Kristen. Tidak, Kristen adalah pembaharuan hidup dengan dimulai dengan ciptaan baru, karena percaya Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhan, dan dilanjutkan dengan hidup dalam perbuatan kasih yang menjadi berkat bagi orang lain dan memuliakan Tuhan. Jadi itulah sesungguhnya iman yang sebenarnya yang kita harus tahu. Jadi jawabannya bisa ya, bisa tidak. Tapi untuk kita sekarang saya pikir sudah berubah. Kita harus menyesuaikan dengan apa yang dimaksud dengan iman dengan perbuatan pada sekarang, yaitu perbuatan kasih yang nyata untuk menjadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan Tuhan. Oke Om, jadi membaca Alkitab juga jangan beriman buta ya Om ya. Dalam membaca Alkitab juga ya Om ya. Harus tahu konteksnya dan segala macam gitu ya Om ya. Oke Om. Pertanyaan selanjutnya nih Om, dari jemaat kita juga nih Om. Dari Ibu Sylvia Rosida Om. Bagaimana iman yang benar menurut Alkitab dan aplikasinya dalam kehidupan kita di zaman saat ini? Bagaimana iman yang benar menurut Alkitab dan aplikasinya terhadap kehidupan kita di zaman ini? Mungkin relate sama tadi jawaban Om ya, aplikasinya dalam kehidupan zaman ini, karena beda sama ketika
Roma masih dijajah sama Kaisar Nero ya Om ya. Baik. Dan aplikasi sekarang adalah di kehidupan modern. Betul. Kira-kira begitu ya Om ya, Ya. pertanyaannya. Silakan Om. Ya, jadi baik. Jadi bagaimana relevansi iman yang dilakukan untuk zaman ini? Tadi kalau kita ngelihat pada zaman Romawi, iman melalui percaya dalam hati dan mulut yang mengatakan Yesus Tuhan itu dibunuh pada waktu itu. Sekarang tentu tidak seperti itu. Tetapi yang penting adalah bahwa konsep iman yang tidak pernah berubah, iman tanpa perbuatan adalah mati. Perbuatan di sini adalah hasil dari iman. Bukan dibalik, perbuatan itu menghasilkan iman. Iman dulu, karena iman itu merespon terhadap kasih karunia. Itu kebaikan Tuhan melalui kematian Yesus dan kebangkitannya, kita diciptakan menjadi manusia baru. Manusia lama kita sudah lewat atau sudah mati, manusia baru muncul. Nah, ketika manusia baru muncul kita pindahkan dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Kita sudah tidak lagi menjadi hamba dosa, tapi menjadi anak Allah. Nah, iman bertumbuh terus. Iman secara rohani bertumbuh terus, karena itu relevansinya bagaimana kita melakukan iman itu dalam konteks zaman ini adalah iman yang menghasilkan perbuatan kasih. Ya, perbuatan kasih bukan sekedar perbuatan untuk supaya kita menjadi orang Kristen berjasa dan Tuhan menghargai jasa, bukan. Kasih itu muncul karena kita percaya, karena kita sudah dikasihi, maka kasih yang dari Tuhan mengubahkan natur kita menjadi orang yang ilahi, dalam pengertian kita menjadi anak Tuhan, sehingga kita sudah berada di kerajaannya. Sifat kita, sikap kita, karakternya kita sudah mulai baru dengan tumbuh sebagai orang yang baru, sehingga kita tidak pantas lagi seperti orang yang dulu berdosa. Dengan demikian, maka perbuatan kita harus mencerminkan sikap kita yang benar. Kita sudah bukan lagi hamba dosa, tetapi hamba kebenaran. Sehingga perbuatan yang nyata itu tetap merupakan satu bukti bahwa saudara menunjukkan iman yang benar. Nah, apa perbuatan-perbuatan yang nyata itu? Itu bervariasi, saudara. Perbuatan nyata itu tidak harus memberi. Orang yang punya duit baru bisa beriman, membagi orang kepada yang lain dengan uang, itu tidak harus seperti itu. Perbuatan nyata itu adalah perbuatan yang dibangkitkan karena kasih Tuhan kepada kita, yang sebetulnya kita tidak bisa balas. Kita digerakkan untuk menjadi berkat melalui apa yang bisa kita kerjakan kepada orang lain. Kalau kita bisa membantu dengan uang, kasih uang. Kalau kita bisa membantu dengan pikiran, kita kasih pikiran. Kalau kita bisa membantu dengan mengajar, kita kasih mengajar. Kalau kita bisa membantu dengan cara yang berbeda, itu adalah variasinya banyak sekali. Yang penting adalah dasarnya kita mengasihi sesama seperti diri sendiri untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi masalah fenomena atau wujud dari perbuatan itu bisa beragam. Yang penting dasarnya adalah kita sudah beriman sesuai dengan perintah Tuhan, dan iman itu menghasilkan kasih, dan kasih itu menghasilkan perbuatan yang nyata. Dan itulah iman menghasilkan perbuatan, sebab iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya. Berarti aplikasi iman pada zaman ini dan zaman yang akan datang tetap perbuatan kasih ya Om ya? Perbuatan kasih. Tidak bisa tidak ya Om ya? Tidak bisa, harus kasih ya. Oke Om. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, pertanyaan dari Saudara Yosafat. Wah, ini pertanyaannya agak-agak teologis nih Om. Pertanyaannya sebagai berikut Om. Apakah orang Kristen dalam mempertanggungjawabkan imannya harus memposisikan dirinya ke dalam kelompok fideis, di mana fideis adalah konsep di mana seorang hanya melandaskan kepercayaan kepada iman dan keyakinan saja tanpa perlu argumentasi secara rasional atau bukti empiris. Mungkin kalau saya simplifikasi pertanyaannya adalah beriman buta, mungkin pertanyaannya seperti ini Om ya. Yang penting beriman aja cukup. Jadi nggak perlu bukti, nggak perlu apapun, beriman cukup. Apakah harus seperti itu dalam beriman Kristen? Mungkin pertanyaannya seperti itu Om, kalau saya simplifikasi. Silakan Om, ya, mungkin bisa dijawab. Jadi apakah, kalau saya juga bisa memodelkan dengan para perasa yang berbeda, bagaimana kita beriman? Ungkapannya percaya dulu baru menghasilkan bukti, atau bukti dulu dengan rasionalitas bisa mengerti baru kita percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kitab Ibrani 11 ayat 1b dikatakan ya, maka iman itu adalah keyakinan yang pasti. Iman itu sendiri keyakinan yang pasti. Artinya apa? Kita bisa jelaskan bahwa melalui iman kepada Tuhan yang tidak kelihatan, itu tidak bisa selalu kita ukur dengan fakta-fakta yang rasional. Tidak selalu.
Tetapi bukan berarti iman yang benar itu selalu yang penting percaya. Karena banyak hal yang harus kita mengerti dengan pikiran, dengan jiwa kita dan dengan perasaan. Maka Tuhan katakan, kasihlah Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa dan kekuatan. Jiwa itu apa? Pikiran. Jiwa itu apa? Perasaan. Jadi di situ kita juga memainkan pikiran tentang apa yang harus kita mengerti tentang iman. Jadi kita tidak bisa percaya, bagi kita makanya ada pendidikan teologi, ada pendidikan SOM, ada pendidikan bagaimana kita menjadi anak-anak Tuhan. Itu perlu ada yang kita mengerti dengan baik. Jadi pada dasarnya adalah bahwa iman itu memang sesungguhnya ada misterinya. Karena banyak hal yang ketika Abraham disuruh pergi ke tempat yang tidak mengerti, dia jalani. Baru kita mengerti bahwa oh Tuhan ternyata baik, begitu. Karena dia percaya kepada Tuhan yang baik. Tetapi logikanya begini, ketika Abraham itu disuruh Tuhan untuk pergi ke tanah yang tidak tahu juntrungnya, alamatnya dia pergi, dia percaya bahwa Allah itu maha kuasa. Itu juga logika. Kalau saya mengambil satu posisi keyakinan bahwa Allah yang saya sembah, Allah yang saya agungkan pernah berjanji, lihatlah bintang-bintang di langit, hitunglah itu. Ini berbicara bahwa Abraham supaya ditantang, kalau kamu tahu siapa yang menciptakan itu, kamu mestinya percaya kalau aku nyuruh pergi ke tempat di mana yang kamu tidak tahu, pasti kamu akan jalani karena aku adalah Allah yang maha kuasa. Itu sebetulnya juga logikanya seperti itu. Walaupun tidak, di mana Tuhan, nggak ada Google sekarang, nanti saya tersesat. Ya itu kan gitu. Kayak manusia kan begitu. Tapi sebetulnya kalau kita larikan kepada objektivitas tentang rasionalitas juga masuk juga bahwa iman itu memang tidak buta. Tetapi iman itu juga bisa dimengerti dan bisa dijelaskan dengan baik. Karena itu, maka yang penting di dalam iman itu sesungguhnya adalah percaya kepada apa yang dijanjikan oleh Allah. Ya, karena firman Tuhan adalah janji, sekalipun kadang tidak terpahami. Kadang-kadang tidak terpahami. Gak paham gimana ini Tuhan. Saya disuruh begini, gak terpahami. Tetapi tunduk dan taat kepada perintah yang dikandung dalam janji Allah, itulah sesungguhnya iman. Jadi iman itu menerima janji Tuhan, sekalipun kadang-kadang banyak kita tidak mengerti. Tetapi ketundukan kita kepada Tuhan yang tidak pernah bohong, tidak pernah berdusta akan janjinya itu, kita berani melakukannya dengan ketaatan dan ketundukannya kepada Tuhan. Karena dengan demikian iman itu tidak hanya percaya secara pikiran, ya, secara hati, tapi juga tunduk akan apa yang diperintahkan supaya janji ini tergenapi di dalam hidup orang yang percaya. Jadi kuncinya adalah iman itu memang harus dimengerti juga dengan jiwa, pikiran yang baik, dengan hati yang baik, dengan perasaan yang baik. Tetapi iman itu adalah asalnya dari Tuhan juga melalui janjinya dan melalui ketaatan kita supaya kita bisa menggenapi firman-Nya. Ada pujian mengatakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Itu artinya bahwa kita tidak bisa firman itu terwujud dalam hidup kita kalau kita tidak melakukan firman Tuhan. Karena janji itu sebetulnya bukan untuk kepentingan Tuhan, tapi untuk kepentingan kita supaya saudara dan saya diberkati karena iman yang benar. Mungkin itu jawaban kita hari ini. Jadi nggak harus melulu harus ada bukti fakta secara empiris ya Om ya. Karena Abraham pun seperti yang tadi Om bilang ya, disuruh ke tanah perjanjian yang nggak diketahui, nggak ada Google Maps lagi. Karena melakukan firman juga harus dengan iman ya Om ya. Kira-kira begitu. Oke Om. Baik. Pertanyaan selanjutnya Om, masih dari saudara Yosafat nih Om. Apakah Alkitab mengajarkan kita untuk memiliki iman seperti anak kecil? Dan jika iya, apa makna iman seperti anak kecil? Jadi intinya iman yang seperti anak kecil itu yang kayak gimana sih Om? Ya. Baik. Pertanyaannya seperti itu Om. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, pertanyaan ini memang diajarkan oleh Tuhan bagaimana kita mempunyai iman seperti anak kecil. Artinya apa? Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita diibaratkan seperti anak kecil dalam kita menyikapi tentang firman Tuhan atau janjinya, ini berarti bahwa anak kecil itu sebetulnya kan masih polos. Ya, anak kecil itu polos. Artinya apa? Kalau anak kecil itu disuruh sama orang tua, bahkan tidak tahu apakah benar atau salah, anak itu tidak pernah memikir loh, itu benar atau salah. Artinya apa? Kepolosannya itu menghasilkan ketundukan yang sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, inilah yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita supaya kita juga mempunyai
iman seperti anak kecil. Di sana malah dikatakan di dalam Matius pasal 18 ayat 3, ini sebagai ayat yang boleh menjadi referensi. Ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak menjadi seperti anak kecil, ya, saya bilang kayak gini. Tetapi jika sesungguhnya, aku berkata kepadamu, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ini berbicara bagaimana anak kecil itu sendiri sudah menaruhkan hidupnya kepada orang tuanya. Jadi dia percaya kepada orang tuanya, bukan orang tua tetangga. Karena dia punya hubungan bahwa dari kecil bapakku adalah si A, mamaku adalah si B. Jadi ketika bapak dan mama itu ngomong sesuatu kepadaku, aku percaya. Nah, itulah yang diajarkan oleh Tuhan. Maka kalau kita mau percaya kepada Tuhan Allah, kita sebagai anak, seperti juga anak kecil kepada orang tuanya, kita sebagai anak Allah, Allah sebagai Bapak kita jauh pasti lebih percaya kepada Allah yang sebagai Bapak kita. Kalau dia memerintahkan apapun kepada kita, asal benar sumbernya adalah dari Allah yang benar, pasti saudara tidak tanggung-tanggung untuk tetap melakukan apapun harganya, apapun taruhannya. Karena itulah iman seperti anak kecil. Jadi mengambil satu pandangan bahwa iman memang harus berserah total kepada apa yang diperintahkan oleh Tuhan, tanpa memandang pertimbangan-pertimbangan yang rasional seperti anak kecil, karena anak kecil kan tidak tahu tentang pemikiran-pemikiran yang lebih dalam. Mungkin itu yang menjadi jawaban buat kita tentang iman seperti anak kecil. Berarti bukan iman yang kekanak-kanakan maksudnya ya Om ya? Bukan. Ya. Oke Om, kita lanjut ke pertanyaan mengenai mungkin aplikasi iman nih Om. Aplikasi iman dalam kalau tadi aplikasi iman, pertanyaan tadi yang sebelumnya aplikasi iman dalam kehidupan modern ini, tapi ini aplikasi iman dalam hal-hal yang lebih spesifik Om. Pertanyaannya adalah bagaimana sikap yang benar untuk iman untuk mendapatkan Om. Kadang kan kita beriman meminta gitu ya Om ya, meminta karena saya beriman meminta gitu. Jadi sikap yang benar seperti apa sih Om ketika kita beriman untuk mendapatkan segala sesuatu? Apakah itu yang Tuhan kehendaki atau apakah yang Alkitab katakan dalam iman untuk mendapatkan? Kira-kira seperti apa Om? Ya, baik. Jadi iman untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan kepada Tuhan itu memang dibolehkan juga, tetapi harus diberi pengertian yang baik dan benar. Karena apa? Ketika kita percaya kepada Tuhan, bukan Tuhan itu sekedar tempat untuk meminta-minta. Bukan sekedar Tuhan itu menjadi alat untuk memenuhi kebutuhan kita. Ya. Tetapi Tuhan itu sesungguhnya sudah baik buat kita. Lebih dari sekedar apa yang kita inginkan. Ya kan? Tetapi iman untuk mendapatkan segala sesuatu itu bagian daripada bagaimana Bapa yang baik dan anak yang sudah diangkat di dalam keluarga yang kudus supaya tetap mempunyai hubungan yang harmonis. Salah satu hubungan itu tentu anak itu punya ketergantungan. Itu yang penting, ketergantungan. Jadi ketika kita meminta sesuatu kepada Bapa, kepada Allah, maka sebetulnya kita masih bergantung kepada Tuhan untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan yang kita tidak bisa memperoleh dari diri kita sendiri. Misalnya apa Bapak Saudara? Suatu saat mungkin kita dalam masa pandemi ini mungkin ada yang tidak punya pekerjaan, ya kan? Ada yang tidak pekerjaan padahal kita pinter, mungkin jenius, mungkin punya pengalaman kerja, mungkin track record pengalaman kerja di mana-mana kita luar biasa dari kurikulum PT kita. Tetapi ketika kita menjadi orang Kristen, kita tetap berada dalam posisi anak yang membutuhkan Tuhan. Kita tetap berdoa untuk memperolehnya dari Tuhan. Nah itu, jadi prinsipnya adalah kita bukan sekedar untuk mendapatkan, tetapi kita menjalin hubungan bahwa Allah yang kita punyai adalah Allah yang sanggup memberi apa yang kami butuhkan. Karena yang kami butuhkan memang benar-benar kami perlukan untuk hidup,
dan itu tujuannya untuk memuliakan Tuhan. Jadi bukan sekedar menggunakan Tuhan sebagai alat untuk memuaskan, tetapi memang menjalin hubungan sehingga iman kita menjadi benar, karena dalam posisi relasi yang benar antara anak dan bapak dan anak. Dan demikian boleh saja kita meminta, asal jangan latah. Segala sesuatu diminta, sudah punya masih meminta. Akhirnya ada kesan bahwa permintaanmu sebetulnya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kamu sudah punya tapi masih meminta untuk apa lagi? Lebih baik apa yang kamu punya bagikan kepada orang lain untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi sebetulnya itu pengertiannya, Mas. Bukan tabu. Kalau sudah orang dewasa rohani sudah nggak minta, wah itu malah bisa jadi sombong. Minta aja. Tapi yang penting tujuan dari minta membangun relasi iman yang benar sehingga kita bisa bekerja oleh kasih karena iman. Sebab iman yang benar, iman yang bekerja oleh kasih untuk menjadi berkat bagi orang dan memuliakan Tuhan. Ya, meminta, iman dalam mendapatkan dan meminta juga artinya bukan berarti tidak boleh meminta ya Om ya. Bukan berarti tidak boleh meminta, dan ketika meminta pun bukan artinya menjadikan Tuhan kayak pesugihan malah ya Om ya. Kan jadi fenomena sekarang yang banyak berkembang berkaitan dengan iman untuk mendapatkan nih Om, seperti yang kita lihat di media sosial kebanyakan belakangan ini, banyak sekali gitu Om akun-akun Kristen, bahkan yang mungkin akun-akun yang berkaitan dengan kekristenan banyak gitu Om memposting atau menuliskan quotes Om, word of faith movement Om, kata-kata iman, seperti mengklaim iman atas dasar keinginan diri, karena sudah merasa beriman dan merasa karena saya sudah beriman maka saya akan mendapatkan. Kebanyakan gitu Om. Jadi banyak sekali fenomena Om di media sosial, karena tidak bisa dipungkiri Om, kehidupan kita sekarang kan relate banget ya Om dengan media sosial ya Om ya, dengan internet, dan banyak sekali akun-akun yang memposting perkataan-perkataan atau klaim-klaim iman, word of faith gitu, movement, gerakan-gerakan kata-kata iman yang ya meminta saja karena saya sudah beriman maka saya meminta pasti saya mendapatkan. Fenomena yang sekarang terjadi seperti itu Om, berkaitan dengan pertanyaan kita yang pertama tadi Om, pertanyaan yang sebelumnya tadi, iman untuk mendapatkan. Kira-kira bagaimana tanggapan Om mengenai word of faith tadi Om? Dan word of faith ini kan bukan hanya terjadi dalam waktu belakangan ini aja Om ya, sebenarnya dari dulu, tapi sekarang karena ada media sosial booming lagi Om. Mungkin kita bisa mengedukasi jemaat supaya tidak mudah termakan quote mengenai iman yang sepertinya rohani gitu Om. Sepertinya rohani tapi sebenarnya mungkin bukan itu yang Tuhan mau, atau mungkin bukan itu yang Alkitab katakan. Mungkin bisa Om jawab mengenai hal tersebut Om. Ya baik, terima kasih. Jadi word of faith itu salah satu aliran tentang bagaimana menyikapi firman Tuhan, bahwa iman itu harus diperkatakan untuk menghasilkan sesuatu. Ya. Memang ada ayat-ayat ini seperti mungkin mereka mengambil salah satunya adalah dari Markus 11 ayat yang 23 yang berbunyi, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Kalau kita melihat ayat ini saja, artinya in isolation, terpisah dengan ayat-ayat sebelumnya, ayat sesudahnya, atau konteks dalam pengertian iman, maka ini bisa menjadi bahaya. Seolah-olah kita diberi kuasa untuk mengatakan suatu jadi dan memenuhi kebutuhan kita. Ini akhirnya menjadi ekstremisme. Bukan berarti kita nggak boleh mengatakan itu, sebab orang yang yakin pasti berani mengatakan. Kenapa tidak seperti apa yang saya sampaikan tadi di dalam Roma 10? Ketika iman yang benar ini, jangan kamu bimbang. Kalau kamu mengatakan Yesus, kamu pun akan mati dan siap. Nah kan? Nah ini kan sebetulnya sama. Ketika kamu mengatakan sesuatu tentang apa yang akan kamu peroleh akan terjadi, itu pun juga bisa ketika aku mengatakan Yesus sebagai juru selamat, dan orang dunia tidak menerima Yesus sebagai juru selamat, pasti kita akan mendapat aniaya. Sama sebetulnya, tetapi kok diarahkan hanya kepada yang
untuk kepentingan diri. Iya. Nah, itu melakukannya begitu. Iya. Ini bisa saja seperti ini, tetapi mari kita objektif mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Jadi iman itu tidak hanya percaya menghasilkan sesuatu yang tidak kelihatan menjadi kelihatan, tetapi justru sesungguhnya di dalam hal itu apakah kita bisa menjadi taat akan firman Tuhan. Tuhan Yesus sendiri ketika disuruh oleh setan untuk membuat roti dari batu, dia menolak. Padahal dia tanpa disuruh, setan pun dia bisa membuat. Tetapi ketika Tuhan Yesus membuat roti yang digandakan, itu tujuannya bukan untuk memenuhi dirinya, tetapi untuk menjadi berkat bagi orang lain. Jadi iman itu ketundukan terhadap Allah untuk melakukan kehendaknya melalui janjinya, bahkan akan terjadi sesuatu yang luar biasa, tetapi tujuannya untuk memberkati orang, untuk membawa orang dalam pertobatan dan mereka akan selamat mengenal Tuhan sehingga mereka bisa hidup kekal karena percaya kepada Allah yang benar di dalam Yesus Kristus. Jadi dua unsur yang penting adalah iman percaya dan juga ketundukan menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan apapun yang terjadi. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita berkata tentang apa yang kita katakan akan terjadi, saya pikir tidak semua akan terjadi. Memang ada ayat-ayat seperti itu, konteksnya adalah supaya dalam konteks bahwa itu adalah untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, untuk mengabarkan Injil, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu angka bijaknya kalau kita belajar firman Tuhan tidak sepotong-sepotong mengambil satu ayat dan kita jadikan ayat utama, padahal masih ada ayat yang lain yang tentu secara kontekstual gitu dilihat dari hal yang saling melengkapi, tidak terpisah dengan yang lain. Oleh karena itu dengan word of faith saya pikir memang ada yang seperti itu, tapi bagi kita saya pikir bagaimana iman itu bertumbuh adalah iman bertumbuh karena percaya terhadap apa yang Tuhan sediakan buat kita. Itu kasih karunia Allah yang besar itu dalam hidup kita dan kita melakukannya apa yang diperintahkan Tuhan supaya kita boleh menggenapi janjinya, bukan semata untuk kita tetapi untuk menyalurkan berkat bagi orang lain. Mungkin itu. Jadi saya pikir itulah bagi kita sekalian, kita harus cerdas bagaimana menyikapi pengertian-pengertian tentang iman yang kelihatannya benar tapi cuma sebagian, bukan seutuhnya. Itu hati-hati. Nanti masuk dalam ekstremisme. Kiranya itu. Jadi jangan sampai ketika kita beriman untuk segala sesuatu tapi kita nggak mendapatkan, malah dianggap nggak beriman ya Om ya. Malah kepemahaman yang salah ya Om ya. Ketika beriman mendapatkan sesuatu nggak dapat, nggak Tuhan kasih, malah dianggap kurang beriman ya gitu. Malah bisa begitu ya Om ya kalau pemahamannya salah ya Om. Oke Om, makasih Om. Sungguh sangat memberikan hikmat yang baru banget Om. Pertanyaan kedua dalam sikap iman tadi adalah iman dalam kehilangan Om, karena kalau iman dalam mendapatkan itu ya kayaknya kita diajarin dari kecil gitu ya Om ya, apalagi yang dari lahir Kristen gitu, mau minta segala sesuatu ya beriman gitu. Ketika merindukan segala sesuatu kita harus punya iman, tetapi ketika kita kehilangan Om, kita harus tetap beriman atau bagaimana sikap iman kita ketika kita kehilangan Om? Kalau mendapatkan pakai iman itu gampang banget ya Om ya, dari kecil udah didoktrin seperti itu. Tapi iman ketika kehilangan itu seperti apa sih Om? Mungkin jemaat-jemaat juga banyak yang merasakan kehilangan, bukan hanya kehilangan dalam hal kematian atau apapun ya Om ya, kehilangan apa yang dia sukai, kehilangan apa yang dia senangi segala macam. Kehilangan bentuknya banyak banget ya Om ya. Dan pasti yang namanya kehilangan itu mengecewakan ya Om. Dan bagaimana sikap iman kita, iman dalam kehilangan Om? Silakan Om untuk menjawab. Tadi kita telah bahas di depan bahwa iman untuk mendapatkan sesuatu itu seperti ada fasilitas Tuhan memberikan ayat khusus ya. Gitu. Jadi kalau kamu percaya, berkata kepada gunung itu pindah ke laut, maka akan tercampak. Dan itu membanggakan bagi orang percaya, seolah-olah seperti itu. Padahal kalau dilihat konteksnya tidak tujuannya seperti itu. Tapi sebaliknya bagaimana, apakah setiap apa yang kita imani dengan cara begitu kita peroleh? Ternyata secara konteks tidak harus kita lihat bahwa iman itu tujuannya untuk mendapatkan. Tetapi juga iman itu justru adalah ketika kita mengalami sesuatu yang untuk sementara kita kehilangan. Gitu kan? Secara fakta bahwa orang dunia bisa mengalami sakit, kita pun juga sakit. Itu sudah pasti dialami oleh banyak orang lah, termasuk orang Kristen. Nah,
termasuk kehilangan kesehatan kan itu sebetulnya. Oh, iya. Padahal sebetulnya kita pikir bahwa Allah itu maha baik, bahwa contoh-contoh di dalam Alkitab dari Injil Sinoptik dan juga Injil Yohanes mengatakan Yesus itu tidak hanya memberitakan Injil, kebenaran dan pengajaran, tapi juga memberikan kesembuhan, pemulihan kepada orang yang sakit. Tapi tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk percaya kepada Tuhan. Nanti dibaca di dalam akhir daripada ayat kitab Yohanes bahwa semua mujizat, hal-hal yang ajaib ditulis ini supaya kamu percaya bahwa Yesus adalah Mesias dan Tuhan. Jadi apa yang kita doakan atau apa yang diberi oleh Tuhan untuk kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan di dunia ini, mungkin pekerjaan, mungkin kesehatan, ya mungkin berkat-berkat yang lain, itu memang ada Tuhan perintahkan, tapi harus dikaitkan dengan tujuan supaya kita tetap percaya kepada Allah yang benar di dalam Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan bagaimana kalau kita kehilangan sesuatu. Apakah iman kita menjadi berkurang gara-gara kehilangan sesuatu? Banyak orang Kristen juga yang mengalami PHK. Banyak orang Kristen yang kehilangan orang yang dikasihinya. Tetapi itu bukan terus menjadi ukuran iman dikaitkan dengan itu. Apakah kita harus susah atau harus kita merasa kehilangan? Karena sesungguhnya apa yang disebut dengan kehilangan yang berkaitan selama kita hidup di dunia ini, apalagi berkaitan dengan materi dan apa yang kita makan, kita minum, kita pakai, itu bersifat sementara. Jadi kalau toh kita kehilangan sesuatu yang bersifat sementara, itu tidak menjadi masalah. Karena satu saat Tuhan akan memberi kita yang lebih baik, yaitu yang kekal. Ya, oleh karena itu apapun yang menjadi perjalanan iman kita kehilangan sesuatu yang kita cintai, entah itu harta, entah itu orang yang kekasih, itu tentu kita tidak boleh mengurangi iman kita kepada Tuhan. Sebab Paulus mengatakan segala perkara dapat kutanggung sebab Dia yang memberi kekuatan bagiku. Aku tahu apa itu kenyang, apa itu lapar, apa itu kekurangan, apa itu kelebihan. Ini gambaran bahwa tidak ada perbedaan iman dalam kita jalani setiap hari ketika kita dalam posisi secara jasmania, secara materi kita di dalam posisi yang orang dunia naik daun, sekarang kita lagi bangkrut. Sebetulnya kita harus tetap kuat, iman kita harus tidak tergoyahkan, karena itu perjalanan hidup yang harus kita jalani. Dan akhirnya kita akan mendapatkan yang sesungguhnya, bahwa hal yang kekal itu akan kita peroleh. Damai sejahtera sukacita hidup di dalam Tuhan. Jadi kita tidak perlu bersusah, berduka cita seperti orang dunia. Kalau kita kehilangan sesuatu, kita harus tetap kuat dalam iman. Sekalipun kita harus mengalami, justru semakin kita mengalami sesuatu, kita makin ingat bahwa kita pun memang hidup di dunia, dan itu memang bagian daripada satu kenyataan yang harus kita jalani. Jangan kita terkecoh hanya karena ukuran-ukuran jasmani yang kita lebih dari orang lain karena berkat terus menjadi ukuran. Itu sama sekali tidak benar. Tapi justru iman itu dalam keadaan suka atau duka secara lahiriah, kita tetap percaya, kita yakin, jangan goyah, karena perjalanan kita menuju kekekalan adalah Tuhan janjikan pasti tidak pernah berubah. Ya. Baik Om, tadi juga Om singgung iman ketika sakit Om, karena banyak orang yang ketika sakit berharap mempunyai iman akan kesembuhan dan lain sebagainya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Om, menyambung yang tadi Om, iman ketika sakit. Baik, Om. ya. Ini tentu memang iman berkaitan dengan orang yang sakit perlu didoakan. Itu saya pikir juga perlu. Memang benar Tuhan juga melayani bagi orang-orang yang sakit pada waktu itu. Ketika Tuhan Yesus melayani 3,5 tahun di bumi, 2000 tahun yang lalu, banyak orang sakit disembuhkan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, yang perlu kita garis bawahi, kita jangan hanya melihat peristiwa-peristiwa tertentu tentang sakit yang disembuhkan. Sebab pada dasarnya juga sakit itu memang Tuhan tidak memberi penyakit ya. Kalau menurut teologi kami yang kami percaya, Tuhan itu ingin memberikan yang terbaik. Jadi orang sehat, orang damai sejahtera dan bagaimana. Tetapi ternyata tubuh kita bagaimanapun ya secara kodrat karena daging ya, karena sudah jatuh dalam dosa itu merosot. Dan itu tidak bisa dipungkiri bahwa manusia sakit bukan karena diserang oleh siapapun, mungkin termasuk iblis dan juga virus, bakteri, tetapi juga karena kemerosotan, dan itu bisa menyebabkan penyakit. Artinya bahwa Ibu Saudara, ketika Tuhan mengizinkan kita sakit, kita bisa berdoa untuk kesembuhan. Boleh, silakan.
karena Tuhan adalah tabib yang menyembuhkan. Tetapi jangan sampai salah paham ketika kita tidak sembuh, barangkali mungkin harus dengan cara yang berbeda, bukan secara mukjizat. Kita tidak perlu mengkhawatirkan bahwa Tuhan tidak menyertai kita, karena Tuhan juga mengajar kita supaya kita tetap setia, kita sabar, dan kita beriman kepadanya. Mungkin Tuhan memberi jalan yang lain kepada kita untuk memperoleh kesembuhan, mungkin pergi ke dokter, ya, tapi dengan cara yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, dengan cara hidup tertib. Itu pun juga bagian daripada hidup orang Kristen untuk tetap sehat. Apalagi seperti sekarang, tidak ada orang yang kebal, namanya pandemi kan. Semua entah itu orang yang sungguh katanya dekat dengan Tuhan ya harus pakai masker. Betul Om. Itu bagian daripada yang Tuhan nyatakan supaya kita juga melalui pemerintah kita ikut tunduk, karena pemerintah juga hamba Tuhan yang dinyatakan buat orang percaya supaya kita tunduk. Jadi bagaimana tentang orang sakit, ya berdoalah kepada Tuhan, minta hikmat bagaimana kita bisa memperoleh kesembuhan. Dan kalau toh akhirnya nggak sembuh, mungkin kita dipanggil Tuhan, itu juga nggak apa-apa. Kita tetap bersyukur, karena justru melalui itulah kita akan ketemu dengan Tuhan dalam kebaikan yang sesungguhnya. Tuhan Yesus memberkati ya. Artinya disembuhkan tidak boleh mengurangi kadar iman kita ya Om ya. Amin. Oke Om, sungguh memberikan hikmat sekali Om. Jadi sekalipun kita sakit, disembuhkan atau tidak disembuhkan, kita harus tetap percaya ya. Malah harusnya semakin beriman ya Om ya. Oke Om, pertanyaan berikutnya Om, ringan-ringan aja Om. Pandangan Alkitab mengenai distraksi iman Om. Realita hidup sekarang dan mungkin dari zaman dulu ada Om. Jadi ya mungkin jemaat juga sebagian udah pada tahu Om. Tapi pandangan mengenai Alkitab aja, makanya pertanyaan terakhir nih sudah tidak terlalu berat seperti yang awal-awal gitu Om, biar jemaat semakin ringan. Bagaimana distraksi iman Om mengenai hal-hal seperti sio, zodiak, ramalan-ramalan segala macam, itu kan hal yang dari zaman dulu Om, bahkan sebelum teknologi ada Om. Kalau menurut saya itu adalah salah satu distraksi iman Om. Tapi menurut pandangan Alkitab itu sendiri bagaimana sih Om? Ya, baik. Jadi kalau kita mau hidup dalam iman sesuai dengan tuntunan firman Tuhan, tentu kita harus mengacu kepada Alkitab. Ya, Alkitab adalah sumber daripada tuntunan iman orang percaya. Apa kata Tuhan tentang sio, astrologi, dan ramalan? Di dalam Alkitab Perjanjian Lama banyak bahwa kita tidak boleh pergi ke tempat orang petenung, ahli nujum. Karena pada waktu itu memang ada 1-2 kutub. Ketika Allah ingin menyatakan kebenarannya, hal-hal seperti ramalan, astrologi, dan sebagainya itu, apa sejenisnya, itu berasal bukan dari Tuhan. Ya kan? Tapi kenapa Om kok itu bisa jadi? Loh, karena sumbernya juga dari roh yang luar biasa. Seperti iblis, itu jauh lebih mengerti daripada manusia. Jadi dia diizinkan Tuhan untuk melakukan segala sesuatu yang ke depan mungkin terjadi dan banyak terjadi. Tapi sumbernya itu bukan Tuhan, dan tujuannya adalah mereka yang roh-roh seperti itu hanya untuk membawa kita beralih iman dari Allah yang benar kepada mereka supaya kita terjerat, tetapi dengan iming-iming yang mungkin memberkati kita. Oleh karena itu kita perlu mengambil sikap sebagai orang Kristen, jangan kita pergi ke tempat orang-orang yang ahli nujum, tempat peramal, ya, ataupun percaya kepada hal-hal yang bukan dari Tuhan. Karena itu jelas hanya akan menyesatkan kita dan membawa kepada kebingungan iman kita. Walaupun mungkin, kalau mungkin secara kanak-kanak, waduh, ternyata bener ya, kita di gereja gak dapat apa-apa, malah dia bisa memberitahu. Bukan masalah beritahu dan tidak tahu. Cocokologi Om. Ya, itu tidak menjadi ada hubungannya dengan kaitan dengan iman. Iman itu adalah ketundukan kepada Tuhan, pengiringan kita kepada Tuhan, dan menjadi berkat bagi orang lain. Jadi nggak usah kita hiraukan tentang ramalan sio dan astrologi, karena itu saya pikir bukan dari Tuhan. Ya. Terima kasih Om buat jawabannya. Sebenarnya sih orang Kristen harusnya udah tahu ya Om soal gini-ginian. Oke Om, pertanyaan selanjutnya, iman versus ateis Om. Karena kalau bicara ateis, kalau bicara iman dalam konteks percaya, ateis itu kan juga percaya kalau Tuhan itu nggak ada Om. Kalau iman orang Kristen adalah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Kalau ateis percaya kalau Tuhan nggak ada, sama-sama percaya Om. Nah, bagaimana pandangan Alkitab atau pandangan
pengajaran yang boleh kita dapat mengenai iman versus ateis ini Om? Ringan saja Om. Jadi kalau kita iman tentu punya ruang lingkup ya, secara Alkitab. Jadi ruang lingkupnya adalah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, ya kan? Itu adalah objek iman. Iman kita tertuju kepada pribadi Bapa, Anak dan Roh Kudus yang dinyatakan dalam Alkitab. Nah, sedangkan orang ateis adalah A itu tidak atau menolak, teis itu Tuhan. Iya. Jadi dia percaya tidak adanya Tuhan. Tidak ada itu, sama-sama percaya ya Om. Gitu. Tapi percaya terhadap objek yang tentu bertentangan dengan apa yang dikatakan Alkitab. Nah, sama-sama percaya mana yang benar, mana yang salah. Mungkin kalau sama logika ya menggunakan bagaimana mengujinya. Tetapi bagi kita sebagai orang percaya bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang menyatakan dalam Alkitab itu adalah Allah yang Maha Kuasa dan Allah yang hebat. Karena itu yang penting adalah justru bagaimana kita nggak usah mempersalahkan dan ikut terjebak dengan kepercayaan orang ateis, tetapi justru apakah kita sebagai orang Kristen, Bapak Ibu Saudara, yang sesungguhnya itu masih seperti orang yang ateis gitu. Justru itu yang banyak orang Kristen yang perilakunya malah seperti orang yang nggak percaya Tuhan. Karena bagi orang yang Kristen yang percaya kepada Tuhan, yang sesungguhnya itu bukan hanya percaya bahwa Tuhan itu ada, itu juga bisa seperti ateis itu. Karena kepercayaan di dalam kekristenan bahwa kita punya iman yang benar secara Alkitabiah itu tidak seperti setan yang percaya bahwa Allah itu ada. Dia pun ada. Ketika roh jahat itu ketemu Tuhan Yesus berkata begini, Yesus, apakah engkau akan menghukum aku belum waktunya? Artinya percaya bahwa Yesus itu adalah akan menghukum sebagai hakim. Dia tahu persis, tapi dia tidak mau tunduk. Justru itu bedanya. Jadi iman itu bukan sekedar percaya secara intelektual, pengertian yang baik tentang firman Tuhan, dan bisa menjelaskan dengan baik tentang apa itu dan apa ini, hubungannya bagaimana. Tetapi iman itu tidak cukup hanya ini, pikiran, tapi juga dengan hati, keyakinan. Dan yang ketiga adalah dengan perilaku sesuai dengan kebenaran. Nah itu bedanya. Jadi kalau kita iman, tentu berbicara tentang iman, tentu ruang lingkupnya adalah iman Kristen yang sumbernya adalah Alkitab. Dan tentu berbeda juga dengan iman agama yang lain. Tapi kita nggak perlulah membahas mereka sesuai dengan masing-masing saja. Dan itu apalagi dengan ateis. Ya tentu hal ini kita harus memberitakan iman kita secara Alkitab kepada mereka supaya mereka bisa percaya kepada Tuhan. Ya. Jadi sebenarnya harusnya bukan iman versus ateis ya Om ya, tapi bagaimana mengabarkan iman supaya yang ateis percaya sama Tuhan gitu ya Om ya. Oke Om, pertanyaan penutup nih Om. Pertanyaan penutup yang mungkin bisa buat jemaat juga semakin giat dalam imannya. Kita sering dengar Om, frasa tentang melatih iman Om. Nah, bagaimana sih Om supaya saudara-saudara dan jemaat-jemaat GBI Sigma bisa semakin melatih imannya Om? Ini pertanyaan penutup Om, sebelum kita menutup talk show kita kali ini. Silahkan Om, bagaimana dengan frasa melatih iman itu supaya lebih jelas lagi buat jemaat-jemaat kita Om. Silahkan Om. Baik, terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, para pemirsa dan sidang jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Bagaimana kita sebagai orang Kristen, bahwa tadi di depan kita sudah sampaikan, iman tidak hanya lahir menjadi seorang yang baru di dalam Kristus dan melekat di dalam dirinya adalah iman yang juga baru bertumbuh. Tetapi iman yang sesungguhnya yang Tuhan inginkan, iman itu harus bertumbuh dan menghasilkan buah. Nah, bagaimana kita bisa melatihnya iman itu supaya bertumbuh? Pertama, terus membaca firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam, dan melakukannya. Melakukan firman Tuhan itu tidak sekedar menggenapi janjinya supaya kita dapat berkat yang kata orang kita mengatakan suatu jadi maka akan aku peroleh. Tetapi justru iman itu harus dilatih dari keadaan dunia ini yang tidak cinta Tuhan, itu akan menghalangi kita. Nah, selain membaca firman, merenungkannya dan melakukannya, maka pasti ada pertentangan apa yang kita lakukan dengan dunia ini terhadap apa yang kita imani. Justru itulah melalui apa yang kita alami seolah-olah merugikan diri kita, karakter kita berubah dan iman kita bertumbuh. Itulah yang disenangi oleh Paulus terhadap jemaat di Tesalonika, bahwa orang-orang Tesalonika itu bertumbuh dalam iman dan bertambah dalam kasihnya.
Jadi bagaimana kita melatih iman? Iman itu melalui satu peristiwa-peristiwa juga yang diizinkan oleh Tuhan terjadi dalam diri orang percaya, supaya orang itu kuat melalui percayanya, bahwa sesungguhnya yang dilatih iman itu objeknya adalah karakter kita, supaya kita menjadi seperti Kristus. Walaupun memang secara bertahap, secara berangsur-angsur kita harus bertumbuh, tidak bisa instan seperti orang sekolah. Itu harus menempuh dari sekolah dasar, menengah, dan perguruan tinggi. Demikian juga rohani kita, otot-otot kita harus kita latih secara iman kita, supaya kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Sehingga melatih iman adalah bagian daripada hidup orang Kristen untuk menjadi serupa seperti Kristus. Saya pikir itu, bahwa kita menjadi orang Kristen harus melatih iman kita hari lepas kepada hari, semakin dewasa dan sehingga semakin sempurna. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan sebagai orang Kristen yang sejati. Oke. Terima kasih Om, sungguh sangat memberikan hikmat sekali Om mengenai iman. Dan di episode pertama kita ini mungkin ada jemaat-jemaat yang pertanyaannya belum sempat dikirimkan ke kita ya Om ya. Mungkin bisa mengirimkan pertanyaan melalui komentar di episode pertama kali ini, dan mungkin nanti di lain kesempatan Pak Gembala akan menjawab lagi ya, begitu ya Pak Gembala ya. Dan siap. Saya rasa cukup untuk talk show episode pertama kali ini dengan tema iman. Jangan lupa untuk tetap dukung channel YouTube GBI Sigma supaya semakin bertumbuh untuk memberkati jemaat semua. Terima kasih, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.